kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Dikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saya meminta agar kita semua bergerak cepat menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang Bu, kami dari kelompok 10 dari kelas PDB 80. Di sini kami datang ke kantor Ibu untuk mewawancari Ibu mengenai peran institusi pendidikan dalam menangani tindak kekerasan seksual di lingkungan Universitas Airlangga. Seperti kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja Bu. Untuk pertanyaan pertama itu, apa yang menjadi alasan didirikannya Satgas PPKS di Universitas Airlangga? Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Intan Fitra Nisa atau bisa dipanggil Mbak Intan kalau di mana-mana maksudnya, di Satgas maupun di FISIP. Kebetulan saya anggota Satgas, mewakili 9 anggota, total kami ada 9. Saya mewakili para anggota Satgas dan ketua Satgas yang mungkin belum bisa hadir menemui teman-teman siang hari ini ya. Saya anggota Satgas perwakilan dari kalangan dosen. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan, dengan siapa namanya? Oh iya, maaf Bu, kayak kita harus perkenalan dulu. Bisa dari saya, mungkin saya Gilang Yusuf, saya dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Oke, Gilang. Jadi melanjutkan pertanyaannya Gilang tadi, kenapa perlu ada Satgas PPKS di lingkungan Universitas Airlangga? Pertama, itu didasari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan tinggi, gitu ya. Nanti teman-teman silahkan cek untuk detailnya, isinya tuh seperti apa aja. Pada dasarnya kami ada itu karena memang mandat dari Permendikbud Ristek. Jadi amanah yang diberikan gitu ya, yang diturunkan lewat peraturan itu oleh Mas Menteri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Satgas itu keberadaannya juga didukung oleh Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UNAIR, gitu ya. Jadi kalau Permendikbud itu untuk keseluruhan universitas seluruh Indonesia, UNAIR sendiri punya peraturan rektornya. So kami ada karena menjawab itu, gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu sendiri juga bahwa saya rasa sudah banyak beredar informasi di luaran tentang tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas atau di lingkungan perguruan tinggi gitu. Jadi saya rasa kenapa peraturan itu ada ya karena itu menjawab gitu ya, menjawab keresahan, menjawab fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan universitas, di lingkungan perguruan tinggi. Maka itu peraturan itu ada dan ya kami akhirnya ada bersembilan di sini di UNAIR. Aku berarti Satgas PPKS ini didirikannya baru-baru ini? Kami tepat 1 tahun, 1 September 2023 kemarin. Saya Dida berdua dari namanya? Dida, namanya Dida. Oke. Nah, itu apakah Satgas PPKS itu pernah menangani kasus yang berasal dari luar lingkungan universitas ini? Oke. Selain di universitas kalau dengan Permendikbud bahwa yang diatur untuk ditangani oleh Satgas PPKS itu adalah berkaitan dengan tridharma. Jadi kekerasan seksualnya itu terkait dengan tridharma. Namun dalam realitanya gitu ya, dalam realita kami bekerja selama 1 tahun ini gitu, ternyata kasus kekerasan seksual itu
yang kami dapati itu tidak hanya berurusan dengan atau konteksnya itu terkait dengan tridharma. Ya, jadi tridharma itu kan ada apa? Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat gitu kan. Nah ternyata kasus-kasus yang kami tangani atau kasus-kasus yang kami terima yang masuk ke Satgas itu tidak melulu tentang atau konteksnya adalah terkait dengan tridharma. Jadi karena itu peraturan rektor justru memperluas jangkauan penanganan kekerasan seksual di UNAR gitu ya. Itu adalah berstatus sivitas akademika UNAR, itu akan kami bantu seperti itu. Itu yang pertama yang perlu teman-teman pahami. Jadi status salah satu atau kedua-duanya itu adalah sivitas, itu pasti kami bantu gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dua-duanya sudah alumni UNER ya kami mohon maaf tidak bisa membantu gitu ya. Gimana Bu buat prosedur dari korban melaporkan ke Satgas ya? Pada intinya yang terpenting ketika korban datang ke Satgas itu adalah pemulihan kondisi psikisnya gitu ya. Nanti ketika dalam perjalanannya misalnya korban itu, oh saya ingin pelaku itu ditegur, oh saya ingin pelaku itu mendapatkan sanksi tertentu misalnya, ya itu akan bisa kami follow up dalam perjalanan waktunya gitu. Selama memang korban itu mau dan siap gitu. Umumnya menjadi latar belakang terjadinya kekerasan seksual itu. Kalau berkaca dari banyak kasus yang masuk, Iya. kebanyakan itu adalah toxic relationship, hubungan tidak sehat antar mahasiswa yang paling banyak itu. Mungkin bisa jadi ada kekerasan seksual yang terjadi karena power relation misalnya antara dosen dan mahasiswa, mungkin ada, bahkan bisa jadi mungkin banyak. Tapi sejauh ini yang baru lapor dengan konteks seperti itu, kalau nggak salah baru berapa ya, Fir? 3 yang melibatkan dosen itu 3 ya kayaknya ya sejauh ini. Ya 3 nggak sampai 5, baru 3 dari selama setahun kami menghandle kasus AS di UNAR. Tapi kalau dari selain toxic relationship sama power harassment itu, apalagi gitu Bu yang jadi kayak latar belakang atau faktor atau Terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Kita ngomong tadi toxic relationship itu pun terjadi karena adanya power relation juga. Cowoknya merasa lebih dominan dibandingkan ceweknya misalnya, atau sebaliknya ceweknya juga merasa lebih dominan ke cowoknya apa segala macam. Tapi ada juga memang kekerasan seksual itu juga terjadi karena apa? Karena tidak ada kurang kesadaran bahwa itu sudah termasuk kekerasan seksual. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi jadi lo kan biasa ngomong kayak gitu ya, omongan-omongan seksis kayak gitu, catcall. Biasanya gitu modus pelaku dalam melakukan tindakan pelecehan seksual itu gimana? Modus. Iya, modusnya. Macam-macam kalau ngomong modus ya, itu kasus per kasus sih sebenarnya. Tapi ya mungkin gini, kalau misalnya kalau dalam kasus KBGO misalnya, itu ada modusnya adalah penelitian. Jadi waktu itu ada yang KBGO itu dia mengatasnamakan bahwa dia salah satu mahasiswa kedokteran universitas di luar Jawa. Modusnya memberikan penawaran jadi model. Modusnya aja nongkrong itu juga ada, yang udah berujung minum-minum yang akhirnya ya. Kan tadi Ibu tuh sempat mention ada kasus di mana pelakunya itu ngambil identitas orang lain. Ya. Itu kalau pelakunya pakai modus kayak gitu, nanganin gimana ya? Nah, waktu itu kami bawa sampai ke kepolisian karena itu masuk ke cybercrime kan. Itu masuk ke cybercrime. Jadi kami belum punya kapasitas lah untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Jadi bersyukurnya orang tua si korban ini sangat support gitu ya dengan apa yang dialami oleh anaknya gitu ya. Jadi kami bantu untuk dikomunikasikan ke orang tuanya, orang tuanya ini mengerti gitu. Jadi dia membantu si anaknya ini untuk lapor ke kepolisian. Jadi kasusnya ditangani sama polisi langsung akhirnya. Karena masuk ke ranah cybercrime. Udah mulai ada pemerasannya juga. Ada juga beberapa KBGO yang kami dapat itu ranahnya sampai pemerasan, itu juga ada. Diancam gitu ya? Iya, diancam. Terus nanti kalau kamu nggak mau kasih uang, nanti fotonya kami sebar, itu juga ada yang seperti itu. Jadi itu biasanya kalau udah sampai ke ranah itu pasti kami bawa ke kantor polisi sih, karena polisi yang lebih bisa untuk men-tracking ya ini siapa segala macam. Salah
mencegah atau menangani kasus kekerasan seksual. Terus apa sih peran yang bisa kami berikan sebagai mahasiswa dalam mencegah biar kekerasan seksual itu gak terjadi? Terima kasih sebuah pertanyaannya. Itu sebenarnya terkait dengan program yang mau kami adakan dalam waktu dekat. Jadi kami tuh menyadari bahwa teman-teman mahasiswa terutama yang rentan sekali menjadi korban KS itu kondisi yang menyebabkan seringkali ya, saya tidak bermaksud mengeneralisir, tapi berdasarkan para korban yang datang ke kami itu, kebanyakan dari mereka itu backgroundnya hampir serupa. Pertama, mereka anak yang dysfunction family, berasal dari keluarga dysfunction family, broken home. Kebanyakan entah kenapa ketemunya yang seperti itu, gitu ya. Gitu. Jadi broken home, dysfunction, atau tidak dekat dengan orang tuanya, atau anak yang ngekos, jadi jauh dari orang tua, gitu ya. Jadi dia sendirian di sini, gitu. Mungkin kalau ada tambahan lagi dari dan kita mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak atas informasi yang diberikan dan ya. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.